Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Cornelis Rafael Setiono absen 8, Kenzi, Vincent, Angelina Windy, Abigail, dan Angela Risa akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul EnviroGuard atau Sistem Monitoring dan Mitigasi Lingkungan Cerdas. Presentasi kali ini mencangkup latar belakang pembuatan proyek, komponen yang digunakan, manfaat alat-alat yang kami gunakan atau komponen yang kami gunakan, cara kerja sistem kami bekerja, serta refleksi yang kami dapatkan dari proyek-proyek yang kami laksanakan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi proyek kami, yaitu untuk menciptakan sistem monitoring lingkungan yang cerdas, responsif, dan juga dapat diandalkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT dan juga sensor yang presisi tinggi, EnviroGuard atau produk kami itu memberikan peringatan dini yang akurat dan juga respons otomatis untuk mengurangi risiko kerugian jiwa dan juga materi. Kemudian untuk teknologi yang kami gunakan sendiri ada Arduino Uno R3, kemudian ada multisensor yaitu untuk monitoring suhu, kelembapan dan juga cahaya, dan juga memiliki respons yang otomatis yaitu ada servo motor di sini. Kemudian kita akan mengenal sedikit mengenai Arduino. Jadi Arduino ini adalah platform elektronik yang open source yang terdiri dari papan sirkuit atau board yang berbasis microcontroller dan juga perangkat lunak yang terintegrasi development environment yang digunakan untuk menulis dan juga mengubah program ke papan tersebut. Kemudian arsitektur dan juga komponen Arduino Uno R3 sendiri itu merupakan revisi ketiga dari papan Arduino Uno dan menjadi standar de facto dalam komunitas maker. Board ini juga berbasis microcontroller ATP-Mega 328P yang memiliki berbagai spesifikasi. Kemudian apa sih fungsi dan juga peran Arduino dalam ekosistem IoT? Di mana di sini ada beberapa fungsi utamanya, yaitu yang pertama ada akuisisi data sensor, di mana Arduino sendiri dapat membaca berbagai jenis sensor mulai dari suhu, kelembapan, cahaya, suara hingga gerak dan juga sensor gas. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan dan juga logikanya dengan clock speed 16 MHz dan arsitektur RISC. ATP-Mega 328 mampu melakukan jutaan operasi per sekon. Kemudian yang ketiga adalah kontrol aktuator, di mana Arduino dapat mengendalikan berbagai aktuator seperti motor DC, servo motor, dan juga motor stepper dan lainnya. Dan yang keempat terakhir adalah untuk komunikasi, di mana Arduino ini mendukung berbagai protokol komunikasi. Kemudian kita masuk ke ekosistem dan juga komunitas Arduino. Salah satu kekuatan terbesar dari Arduino sendiri itu terletak pada ekosistem yang open source yang luas, di mana mendukung ribuan library yang dikembangkan oleh komunitas yang tujuannya itu untuk memudahkan integrasi dengan berbagai sensor dan modul tanpa perlu menulis kode dari nol. Keunggulan dari Arduino itu telah menjadi standar emas dan dalam pendidikan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan juga Mathematics, karena beberapa alasan fundamental, mulai dari barrier to entry yang rendah, yang dimana itu nggak memerlukan pengetahuan dalam tentang elektronik atau pemrograman untuk memulai. Bahasa pemrograman Arduino yaitu tergantung pada C++ yang disederhanakan dengan fungsi-fungsi intuitif seperti digital write, analog read, dan delay. Kemudian biayanya juga yang terjangkau, nggak terlalu mahal, di bawah 1 juta. Sementara kita juga memakainya itu produk dari Clone. Oke, selanjutnya jadi saya akan menjelaskan tentang penerapan Arduino dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah Smart Home Automation atau rumah pintar. Sistem rumah pintar ini berbasis Arduino yang dimana memungkinkan penghuni untuk mengontrol dan juga mengotomatisasi berbagai aspek rumah mereka melalui smartphone atau voice command. Implementasi atau typical meeting mencakup kontrol pencahayaan otomatis yang menyesuaikan intensitas lampu berdasarkan cahaya alami, sistem HVAC dan yaitu heating, ventilation, and conditioning yang mengoptimalkan suhu ruangan berdasarkan okupansi dan juga waktu, serta sistem keamanan yang terintegrasi
sensor, kamera, dan juga notifikasi real time. Yang kedua ada precision agriculture, yaitu ada pertanian cerdas. Yang dimana revolusi pertanian 4.0 ini adalah memanfaatkan Arduino untuk precision agriculture ini yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga meningkatkan yield. Sistem monitoring berbasis Arduino dapat mengukur kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan relatif, pH tanah, dan juga kadar nutrisi NPK atau nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Kemudian juga intensitas cahaya yang secara real time. Data ini juga dianalisis untuk menentukan waktu optimal penyiraman, pemupukan, dan juga panen. Kemudian yang ketiga ada healthcare dan juga medical device. Arduino telah membuka demokratisasi medical device, memungkinkan pengembangan alat kesehatan ini terjangkau untuk negara berkembang. Aplikasi mencakup pulse oximeter untuk mengukur saturasi oksigen darah, SP02, dan heart rate yang menggunakan sensor MAX30 dan juga 100 atau MAX30-102. Dan kemudian juga blood pressure monitor dengan sensor tekanan dan algoritma oscillometric secara glucose monitoring system yang non-invasif menggunakan spektroskopi near infrared. Kemudian yang keempat ada automotive dan juga transportation. Industri otomotif ini memanfaatkan Arduino untuk pengembangan prototipe Advanced Driver Assistance System atau ADAS dan Vehicle Diagnostic. Arduino dapat membaca data dari OBD2 atau Onboard Diagnostic port untuk monitoring real-time parameter mesin seperti RPM, coolant temperature, fuel consumption, dan error codes. Data ini dapat ditampilkan pada dashboard custom atau dikirim ke smartphone untuk analisis driving behavior dan juga predictive maintenance. Kelima, ada environmental monitoring atau monitoring lingkungan. Monitoring kualitas lingkungan menjadi semakin krusial di era perubahan iklim ini. Arduino dengan sensor jaringan dapat menciptakan low cost environmental monitoring network untuk mengukur polusi udara seperti PM2,5, PM10, CO, NO2, dan juga O3. Juga kualitas air seperti pH, TDS, turbidity, dissolved oksigen, dan lainnya. Juga tingkat kebisingan dan radiasi UV. Data dari multiple nodes ini dapat diagregasasi untuk membuat heatmap polusi real time suatu wilayah. Kemudian yang keenam ada education dan juga robotics. Arduino telah menjadi cornerstone dalam pendidikan skala global, digunakan oleh jutaan sekolah dan universitas untuk mengajarkan konsep electronics, programming, dan juga engineering. Robot educational ini berbasis Arduino seperti line follower, obstacle avoidance robot, dan juga robotic arms yang memberikan hand-on learning experience yang engaging. Students dapat melihat langsung hasil kode mereka dalam bentuk gerakan fisik robot, membuat abstract programming konsep menjadi konkret. Kemudian yang ketujuh adalah industrial automation dan industri 4.0, yang dimana meskipun PLC atau programmable logic controller masih dominan dalam industri automation, Arduino menemukan niche-nya dalam small scale manufacturing, process monitoring, dan juga legacy equipment retrofitting, di mana Arduino dapat mengontrol conveyor belt sorting mechanism dan juga packaging system untuk SME manufacturers yang tidak mampu invest dalam full scale PLC system. Dengan tambahan industrial shields yang rated untuk harsh environments, dan juga Arduino dapat operate reliably dalam kondisi industrial. Deskripsi proyek EnviroGuard adalah sistem monitoring dan mitigasi lingkungan cerdas yang dirancang untuk memberikan early warning dan respon otomatis terhadap kondisi lingkungan yang berpotensi berbahaya. Sistem ini mengintegrasikan multiple sensor untuk memonitoring holistik parameter lingkungan dan melakukan risk assessment
desain berdasarkan algoritma multi-faktor. Ada 3 fitur utama sistem. Yang pertama ada temperature monitoring. Suhu menjadi parameter vital dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran karena menunjukkan perubahan energi termal di lingkungan. Terus yang kedua itu ada air humidity detection. Kelembapan udara menjadi parameter penting dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Yang ketiga itu ada light intensity monitoring. Intensitas cahaya diperlukan dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Tadi salah. Jadi ada 4 fitur utama sistem. Ada temperature monitoring, yaitu suhu menjadi parameter vital dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Yang kedua itu ada air humidity detection. Kelembapan udara menjadi parameter penting dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Yang ketiga itu ada light intensity monitoring. Intensitas cahaya diperlukan dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Lalu yang keempat itu ada tilt detection. Kemiringan tanah menjadi parameter krusial dalam proyek deteksi tanah, longsor, dan kebakaran. Oke, jadi di sini proyek kami itu kan ada Arduino-nya, dan di sini ada LCD-nya, yang dimana LCD-nya itu menampilkan LCD-nya itu akan menampilkan status, tingkat cahaya, tingkat suhu, dan juga di sini humidity atau kelembapan. Nah, ketika statusnya itu aman, maka LED si hijaunya ini akan nyala. Artinya nggak ada risk yang terjadi. Tapi ketika korek api, tapi ketika suhunya ini kita naikkan dengan korek api, ketika suhunya ini kita naikkan, maka LED yang kuningnya itu akan nyala, sehingga statusnya itu berubah menjadi waspada. Nah, ketika rumahnya ini miring atau terdeteksi tanah longsor, maka statusnya itu akan kritis atau dalam bahaya, sehingga LED merahnya ini akan nyala gitu. Dan ketika si LED merah nyala, si microservonya ini akan berubah juga arahnya. Kemudian untuk LDR-nya juga, dari LDR itu sangat berpengaruh karena batas maksimalnya kita set ke 800 tingkat cahayanya. Jadi ketika tingkat cahayanya itu melebihi 800, maka LED kuning yang akan menyala, sehingga statusnya itu ada waspada. Dimana kalau kita lihat di sini multi level risk assessment-nya, dimana kalau aman itu risk score-nya itu kita set ke 0, dimana kondisinya itu normal dan semua parameter itu dalam range atau kawasan aman, yaitu LED hijaunya yang akan nyala dan servo motornya itu pada posisi standby atau 0 derajat. Kemudian status kedua itu ada waspada, di mana risk score-nya itu ada 1-2. Artinya sistem mendeteksi 2 faktor risiko, yaitu LED kuningnya itu nyala sebagai peringatan awal dan servo motornya itu tetap 0 derajat. Kemudian yang ketiga ada bahaya, yaitu risk score-nya itu 3-4, di mana terdapat beberapa faktor risk yang terdeteksi. Maka LED merah pun akan menyala dan buzzer berbunyi pada frekuensi 1000 Hz, dan servo motornya itu bergerak ke 90 derajat. Dan yang terakhir ada kritis, yaitu risk score-nya di atas 5, yaitu kondisi emergency dengan kombinasi multiple safer factors, di mana LED merah itu beredip dan buzzernya itu 1500 Hz dan servo motornya itu ke 1800 derajat. Latar belakang proyek. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Kami sebagai warga Indonesia juga menghadapi risiko bencana alam yang sangat tinggi dan kompleks. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, menempati peringkat ketiga. Lalu, statistik bencana Indonesia, realitas yang mengkhawatirkan. Statistik bencana Indonesia menunjukkan wajah rapuh sebuah negara kepulauan yang berdiri tepat di jalur cincin api dunia dengan tingkat risiko yang bukan lagi asumsi, melainkan fakta terukur.
Data Indeks Risiko Bencana Indonesia rilisan Januari 2025 menempatkan Maluku sebagai provinsi dengan skor tertinggi mencapai 161, disusul dengan Sulawesi Barat yaitu 155. Kasus bencana besar yaitu ada banjir bandang Jayapura pada tahun 2019. Lalu ada juga longsor Sumedang pada tahun 2018. Juga ada juga kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Sumatera yaitu pada tahun 2019. Rasionalitas teknologi. Mengapa sih EnviroGuard itu diperlukan? Dari kasus-kasus di atas muncul sebuah pola yang jelas, yaitu bahwa sebagian besar korban jiwa dan kerusakan dapat dikurangi secara signifikan dengan sistem peringatan dini yang efektif. Yaitu ada masalah utama dengan sistem manajemen bencana saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. Waktu tunda. Terlalu banyak keterlambatan antara deteksi dan penyebaran peringatan BMKG. Juga yang kedua itu ada keterbatasan cakupan. Stasiun pemantauan resmi sangat terbatas jumlahnya dan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Juga yang ketiga itu ada biaya tinggi. Peralatan pemantauan profesionalitas sangat mahal. Juga yang keempat ada kompleksitas teknis. Sistem profesional membutuhkan tenaga ahli khusus untuk instalasi dan pemeliharaan. Nah, dengan adanya produk EnviroGuard ini menjawab kesenjangan ini secara tepat. Dengan biaya total sistem di bawah sejuta dapat dipasang secara massal di desa-desa, sekolah-sekolah, dan infrastruktur kritis di seluruh Indonesia. Proyeksi dampak. Jika EnviroGuard atau sistem serupa dipasang di 10% dari 83.931 desa Indonesia, dengan asumsi konservatif bahwa sistem peringatan dini dapat mengurangi adanya korban jiwa hanya sebesar 30% dan kerusakan properti sebesar 20%. EnviroGuard merupakan langkah konkret menuju pembangunan komunitas yang tangguh terhadap bencana di Indonesia. Yang berikutnya referensi pembuatan alat. Adalah kumpulan referensi artikel, tutorial, dan dokumentasi yang menjadikan foundation dalam pembangunan EnviroGuard. Setiap sumber telah direview quality dan relevance terhadap proyek ini. Yang pertama ada Arduino Temperature Monitoring dengan TMP36. Tutorialnya lengkap penggunaan sensor DHT untuk pemantauan suhu dan kelembapan udara. Berikutnya air humidity sensor integration. Pepanduan mendalam tentang sensor kelembapan udara DHT11 mencangkup prinsip kerja sensor kapasitif berbasis polimer, protokol komunikasi one wire, dan praktik terbaik untuk pembacaan yang stabil. Berikutnya servo motor control for automated system. Dokumentasi resmi Arduino untuk kontrol motor servo menggunakan pustaka servo, menjelaskan prinsip PMW pulse width modulation yang mendasari kontrol servo. Berikutnya ada I2C LCD display integration, panduan lengkap untuk mengintegrasi tampilan LCD dengan Arduino. Artikel menjelaskan keunggulan protokol komunikasi hanya 2 kabel untuk komunikasi dibandingkan 16 pin untuk antarmuka paralel. Berikutnya multi sensor environmental monitoring system, implementasi proyek lengkap dari stasiun pemantauan lingkungan yang mengintegrasikan beberapa sensor mirip dengan EnviroGuard. Proyek menunjukkan teknik fusi sensor, algoritma skor risiko berbobot, dan implementasi mesin keadaan untuk sistem peringatan multi level. Berikutnya Arduino Alarm and Warning System, tutorial tentang merancang sistem alarm dan notifikasi yang efektif menggunakan Arduino, mencangkup pembangkitan nada oleh buzzer dengan frekuensi dan pola berbeda untuk peringatan yang dapat dibedakan, skema indikasi LED dengan LED RGB untuk visualisasi multi keadaan, dan integrasi modul GSM untuk notifikasi SMS.
Berikutnya real-time data logging and visualization. Tutorial resmi Arduino untuk pencatatan data kartu SD card penting untuk pemantauan jangka panjang dan analisis pasca kejadian, menjelaskan dasar sistem file FAT. Berikutnya video tutorialsnya. Selain referensi artikel di atas, berikut adalah video tutorialnya dari Great Scott Arduino Basics, Paul Miss Water Arduino Tutorials, terus ada edu8s.tv Arduino. Berikutnya dokumentasi teknis tambahan Arduino IDE libraries. Dokumentasi resmi untuk Arduino IDE mencakup penggunaan pengelolaan pustaka debugging melalui serial monitor. Berikutnya sensor datasets, best practices guide, panduan kontribusi komunitas untuk mendesain proyek Arduino, organisasi kodenya, dan penanganan kesalahan dan peningkatan kendala sistem. Semua referensi di atas telah dipilih dengan cermat untuk relevansi, akurasi, dan nilai edukatif. Ada komponen dan estimasi biaya. Berikut ini adalah komponennya. Yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua ada DHT11, yang ketiga ada fotoresistor, yang keempat ada tilt sensor, yang kelima ada positional microservo, yang keenam ada LCD I2C, yang ketujuh ada LED red, yang kedelapan ada LED yellow, yang kesembilan ada LED green, yang kesepuluh ada piezo buzzer, yang ke-11 ada 220 ohm resistor, yang ke-12 ada 10 kilo ohm potentiometer, yang ke-13 ada 10 kilo ohm resistor, yang ke-14 ada breadboard, yang ke-15 ada jumper wire, yang ke-16 ada USB kabel AB. Demikianlah presentasi kami tentang EnviroGuard atau sistem monitoring dan mitigasi lingkungan cerdas. Kami menyadari bahwa proyek kami masih memiliki banyak kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu sekalian. Kami berharap proyek kami dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Lebih dari sekedar memenuhi tugas akademik, kami juga melihat EnviroGuard sebagai manifestasi dari nilai-nilai Joyce yang kami pelajari. Teknologi itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama manusia.